Islam bingung. Nabi Isa diangkat ke langit nggak mati sampai sekarang. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi. Akan menegakkan Islam rahmatan lil alamin, menaklukkan Dajjal dengan kemakmuran yang merata sehingga kemiskinan lenyap, tak seorang pun mau menerima harta lagi. Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Al-Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Nabi Isa ini akan datang menjadi pemimpin yang adil. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad, maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil, dia yang akan memimpin dunia. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Nah, karena itu di sini saya ingin ingatkan, andai kata di antara kita besok ada yang mengalami datangnya Imam Mahdi, dan Anda lihat cirinya percis seperti yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya, jangan Anda pernah ragu untuk membaiatnya. Sampai-sampai Nabi sudah kasih kabar, kalau kalian hidup mendapatkan Imam Mahdi datang, walaupun kalian harus merangkak, datang, temui, berikan baiat. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau suatu zaman, entah kita yang mengalami, anak kita, atau cucu kita, berikan amanat kepada mereka. Kalau kau suatu saat bertemu dengan Imam Mahdi, walaupun harus merangkak, temui, berikan baiat. Ini yang perlu saya sampaikan, saudara. Jadi saya ingatkan semua, termasuk organisasi yang saya pimpin, Front Pembela Islam. Kalau Imam Mahdi sudah datang, tidak ada organisasi, tidak ada madhab, tidak ada firaq. Semuanya harus ikut kepada Imam Mahdi, saudara. Tidak ada FPI, tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Kalau Imam Mahdi sudah datang, berikan totalitas, sumpah setia, dan kesetiaan kita kepada Imam Mahdi yang sudah
diberitakan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas. Kalau kita meyakini Nabi Isa nggak mati sampai sekarang, itu diangkat ke langit. Ibu kita kok mirip Kristen. Ibu kita kok mirip Kristen. Ini mutawafika warafiuka ilai. Islam biasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya semua kematian itu istilah Allah kembali pada Allah gitu. Kenapa meyakini Nabi Isa spesial diangkat ke langit? Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat dikau sepenuhnya. Nabi Muhammad tidak kamu yakini sampai kayak itu. Nah, Mahmud Satut, Rektor Al-Azhariyin, beliau berpendapat Nabi Isa itu mati. Ini mutawafika warafiuka ilai. Menurut Kristen kan berlebihan ya, memang anaknya, makanya ditarik bapaknya kan. Ilaiya kok artinya terus di langit gitu. Ini mengandung dua kelemahan. Satu seakan-akan Allah di langit. Apa betul kalau ilawah berarti di langit? Sama wong Allah juga menempat. Ilawah kenapa langsung kita artikan ilah langit? Karena kode-kode ilaiya itu isinya Allah. Kenapa kita yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un kok mati ning bumi-bumi dipendem ya? Nabi Isa itu kalau jenengan nabi itu, nabi kan, wong bener napa wong salah. Artinya ketika Isa diposisikan sebagai Tuhan, Nabi Isa membenarkan tak? Betul kan? Mengeluh karena kecewa kan? Jadi penggemarnya Isa menyalahpahami Isa. Artinya Nabi Isa kecewa gak penggemar? Kecewa. Nah ngono mereka itu pengikut Isa apa enggak? Enggak kan? Berarti misalnya wong Kristen itu jumlahnya sak dunia sak miliar lah, iku hakikatnya ora pengikut Isa. Makanya Nabi Isa itu nabi paling susah. Jadi sudah nabi suwi berjuang. Soben sing diaudit pangeran. Sekolah wahu ya Isa bin Maryam. Anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min duni. Sah dawe pangeran. Kowe nganti disembah itu piye salus. Kowe tak dadekno nabi ben wong nyembah aku kok malah wong nyembah kowe. Jangan-jangan kowe dhewe sing duwe ajaran ngono. Tangisan kan Nabi Isa. Nabi Isa ngendikan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li biha in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Boten Gusti kula boten nate muni ngoten. Wong sak donya tak akan nyembah jenengan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ibudu wa rabbi warta. Mumpun kok tak akan nyembah jenengan duka kok malah nyembah kula. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل
وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللغم التحية وبسلام أنشر وحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحية وبسلام أنشروا وحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام التحية وبسلام أنشروا وحلى الكلام. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di dalam ayat ini kita dapat melihat sebenarnya bahwa Yesus sangat jelas sekali dan dia mengakui secara polos bahwa ia sendiri sangat ketakutan pada saat musibah yang akan menimpanya, pada saat ia dikejar oleh pasukan Romawi pada saat itu, dan akhirnya dia pun bersembunyi di Taman Getsemani. Dan akhirnya di dalam ayat Alkitab ini, di dalam Injil Lukas ini diterangkan bahwa sebenarnya Yesus sangat ketakutan di dalam menghadapi pencobaan ini. Pada saat itu saya berpikir bahwa seharusnya Yesus itu harusnya bersyukur. Dia tidak seharusnya sebagai sosok atau mungkin yang seperti diakui oleh umat Kristen itu sendiri, dia adalah Tuhan, bahwa dia menunjukkan bahwa mental yang dia tunjukkan kepada umatnya adalah sebenarnya adalah mental ketakutan. Tetapi yang ingin saya bahas di sini bahwa pada saat itu saya berpikir, kenapa ya Yesus itu takut? Kenapa Yesus itu tidak menunjukkan bahwa seharusnya dia itu berani menghadapi semua kenyataan ini apabila dia adalah Tuhan? Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya Yesus sangat polos mengaku bahwa sebenarnya ia sangat ketakutan. Itu poin pertama. Dan kalau menurut saya, ini pendapat saya pribadi pada saat itu, saya masih berpikir bahwa seharusnya yang dilakukan oleh Yesus adalah apabila dia adalah seorang Tuhan, dia harusnya bersyukur. Kalau menurut saya pada saat dia diberi amanah untuk menyelamatkan dan menebus umat dari dosa ataupun maut, maka seharusnya sikap yang ditunjukkan Yesus di situ bahwa seharusnya dia tidak ketakutan, melainkan dia harus bersyukur. Mengapa bersyukur saya katakan di sini? Karena sebenarnya misi yang dia diberikan oleh Allah bawa kepada Yesus pada saat itu adalah misi yang sangat besar menurut saya pada saat itu. Tetapi pertanyaan saya yang mendalam, pertanyaan saya yang mendasar di situ adalah bahwa mengapa Yesus itu menjadi ketakutan? Bahwa sebenarnya apabila dia benar-benar seorang Allah yang menjadi manusia, berarti harusnya dia harus memberikan, dia malah harus bersyukur, dia mengemban misi itu untuk menyelamatkan dan menebus seluruh umat manusia seperti yang diklaim oleh kepercayaan saya yang sebelumnya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya pada saat itu saya juga merasa bimbang. Sebenarnya pada saat itu saya juga merasa ada yang aneh di dalam ayat ini. Tetapi istilahnya saya ingin mengajak pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Anda berpikir sebenarnya dengan menggunakan akal budi kita. Sebenarnya dengan menggunakan cara berbahasa dengan logika yang benar, bahwa sebenarnya ayat ini di sini
sudah cukup jelas menunjukkan, sudah memberikan informasi yang sangat jelas bahwa sebenarnya Yesus ataupun juru selamat kepercayaan saya yang dulu, sebenarnya dia itu ketakutan. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترى أب محبة. Sembilan, di dalam Islam Yesus akan datang kembali tetapi sebagai seorang muslim. Di dalam Kristen Yesus akan datang kembali sebagai raja atas segala raja dan Tuhan segala Tuhan. 8, di dalam Islam Yesus adalah seorang nabi, sedangkan di dalam Kristen Yesus adalah pemenuhan semua nabi. Islam mengajarkan Yesus adalah seorang nabi yang besar yang diutus Allah dan dihormati oleh seluruh umat. Ia mengaku dirinya adalah nabi pertama dan terakhir. Sedangkan Kristen Yesus adalah penggenapan di dalam hukum Taurat dan merupakan seorang nabi. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترى أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام
أنشر بين الأنام قاده دين السلام دين السلام التحيات وبسلام أنشروا وحلى الكلام زين دنيا احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين